Kan saya kaget dong, kayak kan, wah kok bisa, kok gue bisa kuliah gitu loh. Saya kan belum tahu nih ceritanya kan. Alright, alright, Yo yo yo, alright. kembali lagi di channel saya Victor Panhautan ya. Channelnya Jemo Kito Jemo Ayo Pongkot. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya biar bisa kuliah sambil bekerja, atau bekerja dulu sambil kuliah. Buat kalian nih adik-adik yang baru lulus, atau yang masih sekolah, atau yang udah bekerja tapi belum sempat kuliah, mungkin ini ada sedikit tip buat kalian ya dari saya pribadi. Hari ini spesial ya, gua pengen ngebahas gimana sih caranya kita itu bisa kuliah sambil bekerja atau bekerja sambil kuliah ya, kira-kira seperti itulah ya. Oke, sebenarnya banyak ya yang orang kita, khususnya orang Pak Lawang itu, Jemo Kito itu, banyak yang lah sukses itu di rantauan ataupun yang sedang mengadu nasib di rantauan. Udah komannya nih, udah terangnya dikit, lighting kurang ya. Ini sih berawal dari pengalaman pribadi saya ya. Dulu saya bekerja dulu baru kuliah. Setelah selesai SMK. Iya, SMK itu anak sempat mau kuliah setelah selesai sekolah. Saya sekolah di SMK Negeri 24 Lawang. Dan kebetulan saya angkatan pertama di SMK tersebut, dan merupakan sebuah kebanggaan juga karena bisa menjadi anak pertama dan lulusan pertama dari SMK Negeri 24 Lawang. Rindu juga sama guru-gurunya gitu kan, udah lama. Paling pulang kampung itu pas lebaran aja, dan itu pun biasanya kita iringi dengan reuni alumni. Saya kuliah di dulu Sekolah Tinggi Teknologi Jakarta namanya, setelah itu berubah nama menjadi Institut Teknologi Jakarta, dan sekarang menjadi Global Jakarta University. Nah, jadi saya itu masuk kuliah jadi 3 kali ganti nama kampus ya. Dan Global Jakarta University ini adalah dari Yayasan MSU Global ya. Kan banyak tuh orang-orang Pak Lawang yang udah kuliah di sana. Untuk mempersingkat waktu ya, ngoceh mulu dari tadi. Katanya kuliah itu hanya untuk orang-orang kaya, dan biayanya itu mahal. Ya udahlah, gua nggak usah kuliah lah gitu kan, ngapain sih kuliah gitu kan, ngabisin duit, mending gua kerja gitu kan, dapat duit. Ya sebenarnya rezeki itu datangnya dari Allah ya, dan tidak menutup kemungkinan. Dan tapi kita perlu ikhtiar dengan pendidikan ya. Contoh aja, kita bekerja di suatu perusahaan, tapi perusahaan itu membutuhkan ijazah SMP minimal atau SMA, sedangkan kita nggak punya ijazah tersebut. Akhirnya apa? Karir kita mentok di situ aja ya kan. Akhirnya kita mentok di situ aja. Tadinya nih kita bisa jabatan kita dari office boy, mungkin apa namanya kalau di bos dosen kita, tukang suhu lah ibaratnya kan. Nah itu pacak ningkat apa jadi kurir, kalau nasib itu pacak jadi staff admin lah itu kan. Nah makanya sebenarnya jangan kita mengampingkan pendidikan, karena pendidikan itu dibilang penting ya, penting, intinya penting pendidikan itu kan. Nah yang penting kita itu ikhtiar ini kan dalam artian kita berusaha sambil berdoa, minta restu ngejemut kan, itu yang lebih penting. Saya mau kasih tahu nih cara-caranya terus gimana sih cara-caranya supaya adik-adik itu bisa kuliah sambil bekerja tanpa harus memikirkan beban atau menyusahkan orang tua. Yang pertama itu kita cari relasi atau teman atau kampus mana nih yang kira-kira bagus tapi dia murah gitu, bisa murah atau biayanya itu bisa dicicil, terus waktu kuliahnya itu nggak bentrok sama waktu kerja kita. Nah itu juga yang saya pilih kuliah di STTJ atau sekarang itu ITKJ ya.
setelah kita pilih apa sih jurusan yang kita pengen itu, karena jurusan itu penting ya. Kalau bisa jurusan itu yang emang kita udah ada skillnya gitu loh. Saya kuliah itu Senin sampai Jumat ya, regular malam Senin sampai Jumat itu di sana. Masuknya itu jam 5, selesai itu jam 9 malam, atau kadang bisa lebih, kadang masuk jam 4, tergantung dosennya sih. Langkah selanjutnya setelah kita masuk, kita mulai berteman, cari relasi yang kira-kira bisa menghasilkan uang atau bisa menghasilkan tambahan buat kita lah ya, sekedar buat makan atau beli rokok kalau cowok ya, atau buat cewek ya buat beli gincu lah, buat belagu lah istilahnya itu kan. Dulu saya alhamdulillah ya, saya itu nggak pernah malu, apapun yang saya lakuin itu ya yang pernah malu selama itu baik dan halal ya. Saya dulu jualan juga jualan apa aja saya jualan gelang, terus stiker, atau baju ya, baju apalah ya, kayak kalian aja nih bikin usaha aja apa kayak gitu, ibaratnya yang modalnya kecil terus untungnya bisa gede gitu loh. Dalam artian kita bikin kaos, modal sablon atau segala macem, habis biaya satu baju itu 40.000, kita bisa jual 70.000 atau 100.000, dan itu kita tawarin ke teman-teman kampus. Atau biasanya saya suka bikin gelang ya. Oke, ya nih contoh gelangnya Oke, nih contoh gelangnya yang udah sering saya bikin tuh. Yang ini kadang saya hargain 5.000 atau berapa gitu kan. Kalau yang pengerjaannya sulit dari ini, sekarang saya hargain 25.000, atau ada juga kalau ke senior Sabagi itu saya tawarin bisa 100.000 kadang gitu, sama stiker gitu kan ya, kayak gitu aja. Kalau jadi kalian sambil kuliah ya, kalian sambil usaha atau gimana gitu kan, jadi kalian nggak perlu gengsi lah, jangan maluan, jangan icak poha. Jadi lakukan apa yang pasti kita lakukan, yang penting halal ya. Nah setelah kita dapat cari sampingan atau gimana, kita deketin dosen-dosen dengan masuk himpunan tadi, otomatis kita sering ngurusin proposal, terus debat lah segala macam tentang nilai itu kurang atau apa. Jadi dengan kita masuk himpunan tadi, kita tuh akhirnya berani kita untuk menghadapin orang ya. Dengan cara ini tuh tadi, kalian tuh bakal dikenal, dan kalian itu bakal nanti sering dipakai di kampus itu, baik ada kegiatan atau gimana, kalian bisa dipakai sama mereka gitu loh. Syukur kalau dikasih duit gitu kan ya, kalau enggak istilahnya buat makan sama rokok aja kadang disediain gitu loh, kalau lagi ada kegiatan atau gimana gitu pasti kita diajak. Apalagi ya saya sering gitu kan bikin, saya kan Mapala nih, saya tuh sering bikin trip naik gunung juga, jadi saya tuh buka, ini bisa ide juga buat kalian nih yang nantinya bakal masuk organisasi, terus kalian tuh tahu tempat-tempat destinasi wisata itu di mana aja. Kalian bisa ajak teman-teman kalian nih yang bekerja dan mereka tuh kurang liburan, kurang piknik, makanya suka panik gitu kan. Akhirnya guys, gue punya destinasi wisata nih kayak gini, kalian mau nggak kita ke sana gitu kan. Itu nanti yang ngatur semua itu kita, mulai dari biaya, peralatan, terus estimasi perjalanan, dokumentasinya, terus spot-spot foto buat yang keren tuh di mana, itu kalian jelasin ke mereka tuh biar mereka tuh minat. Dan dengan cara ini kalian tuh bisa ngasilin duit hanya dengan skill yang kita punya, yang kita pelajarin ya kan. Nah itu bisa menjadi modal buat kalian sebagai sampingan sambil kuliah itu lumayan, dan tanpa kalian harus menyusahkan orang tua ya kan. Jadi harus bisa berdiri sendirilah kalian, walaupun kadang kita perlu bantuan orang tua ya, kayak saya ya perlu bantuan abang, terus juga orang-orang sekitar saya yang baik banget sama saya gitu kan. Nah jadi untuk kalian nih, adik-adik kalian jangan berpikir gue tuh pengen kerja gitu. Jangan, kalian tuh harus punya mindset itu
gue tuh pengen kuliah, gue tuh pengen punya pendidikan tinggi. Nah, yang namanya pengen kuliah, pengen pendidikan tinggi, otomatis larinya tuh kemana? Ke kerja juga, working. Kalian itu pasti bakal kerja. Nah, jadi kalian harus berpikir maju gitu kan, berpikir maju. Jangan dulu lah buat kalian itu berpikir, oh gue pengen nikah aja lah bagaimana atau apa. Ya, kalian harus usaha dulu, bisa kerja, setelah itu kuliah ya. Ya mungkin ini sedikit masukan aja ya buat kalian ya, buat kalian adik-adik ya, jangan putus asa lah walaupun keluarga kita susah atau gimana itu, kalian jangan berkecil hati, karena memang istilahnya orang Chinese itu bilang, lo boleh terlahir miskin, tapi kalau lo hidup dalam kemiskinan itu adalah kebodohan. Jadi emang mindsetnya mereka bagus sih, ya gue bilang nggak bisa dipungkirin. Nah, kenapa kita nggak juga bisa berpikiran mindset seperti itu loh, misalnya gitu. Jadi jangan menyepelekan lah. Jadi ya perempuan katanya cuma bisa di kasur, di sumur, sama di dapur doang. Ya salah sebenarnya. Walaupun akhirnya nanti pekerjaan kalian itu ya adalah itu, tapi setidaknya kalian nanti bakal punya anak, kalian bakal kalian bakal mendidik anak kalian. Dan bagaimana nasib anak kalian nanti kalau seorang ibundahnya itu pendidikannya kurang atau pengalamannya itu kurang. Dalam artian itu ya emang pendidikan pertama itu ya harus agama lah ya, agama harus dikuatin, karena emang ya dunia hanya sementara dan akhirat selamanya. Itu kayak lagunya Ustadz Dery Sulaiman ya, Ustadz Dery Sulaiman. Nah jadi ya mungkin itu sedikit motivasi lah buat adik-adik yang belum kuliah atau teman-teman yang belum sempat kuliah atau mau kuliah, ya mungkin tips dari saya itu bisa ngebantu lah sedikit ya buat kalian nih, berdasarkan pengalaman yang telah saya lakukan gitu kan. Mungkin begitulah saran yang bisa saya kasih ke kalian nih sebagai pengalaman untuk motivasi kalian ya. Ya oke, teman-teman, itu aja ya paling yang gue bisa ini ke kalian. Tolong nanti like, komen, dan subscribe-nya ya untuk channel saya ini. Semoga apa yang gue sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Oke ya, sekian dari saya. Mungkin kalau ada kilap apa ada kata-kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Bye bye. Salam jemuk kita, salam aye pongkot. Stay tune terus.